Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Kalwedo. Haledo. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, Bu Guru minta salah satu siswa untuk membawakan contoh dalam doa. Guru persilakan. Amin. Silakan. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Kita kesempatan untuk ada lagi di ruangan ini untuk sama-sama dalam proses pembelajaran. Namun sebelum itu, guru ambil absen dulu ya. Berses, Andi, Kartika, Daniel, Olivia, Gufrin, Delvin, Dennis, Kartini, Maria, Tabita, Maria Siamiloi, Windy, Yernia, Lena, Lamarce, Risto, Samuel, Desi, J. Oke, semua hadir hari ini ya. Guru mempersilakan semuanya berdiri untuk sama-sama dapat menyanyikan lagu yang dibawa judul Rantai Makanan. Semua sudah tahu lagunya? Apa sih? Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, juga pengurai. Konsumen 2, hewan herbivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Oke, semuanya dipersilakan duduk kembali. Satu pertanyaan sebagai provokasi sebelum Kakak masuk materi di saat pagi hari ini. Nah, dari lagu yang Kakak nyanyikan, siapa yang tahu hari ini Kakak materi tentang apa? Rantai makanan. Hah? Rantai Selain rantai makanan, apa lagi? Oke, dapat materi di hari ini di bawah topik yang berjudul harmoni dalam ekosistem. Bicara tentang harmoni berdasarkan pada rantai makanan. untuk topik pembelajaran kita di hari ini di bawah judul harmoni dalam ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis
hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis rantai makanan, dan yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat rantai makanan di berbagai ekosistem. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita di saat ini. Di sini Bu Guru sajikan satu video untuk katong semua nonton, lalu katong perhatikan isi video itu. Selesai menonton, ada soal yang mau ditanyakan atau LKPD yang akan dibuatkan. Oke, di sini Bu siapkan satu video ini. Mohon perhatian untuk menonton videonya ya. Oke, siap? Sudah, Ibu. Assalamualaikum. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Mari mengenal rantai makanan dalam setiap ekosistem. Rantai makanan adalah proses aliran energi dan perpindahan materi antar makhluk hidup melalui hubungan makan dan memakan dalam suatu ekosistem. Rantai ini dimulai dari produsen lalu konsumen hingga dekomposer atau pengguna. Keseimbangan dalam rantai makanan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem. Setiap makhluk hidup, mulai dari produsen, konsumen, hingga akhirnya dekomposer atau pengguna, memiliki peran terkait dan harus dijaga keseimbangannya. Produsen adalah sebuah organisme autotrofik yang menjadi dasar rantai makanan, karena mereka mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau juga homosintesis. Konsumen kesatu atau konsumen dunia dalam rantai makanan muncul pada makhluk hidup yang akan memperoleh energi untuk memakan produsen. Konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder dalam rantai makanan merujuk pada organisme yang memakan konsumen dunia atau keperluan orang lain, sehingga mereka layak untuk disebut konsumen sekunder. Konsumen ketiga atau konsumen tersier dalam rantai makanan merujuk pada organisme yang memakan konsumen sekunder atau hewan karnivora lainnya, sehingga mereka layak untuk disebut konsumen tersier. Dekomposer atau pengembali dalam rantai makanan adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dekomposer yaitu bakteri dan jamur. Berikut ini merupakan urutan rantai makanan dalam beberapa ekosistem. Yang pertama, urutan rantai makanan ekosistem sawah. Tanaman padi sebagai produsen, dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu, lalu belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen dua, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tiga, ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen empat, burung elang digunakan oleh jamur sebagai penggulan. Berikutnya urutan rantai makanan ekosistem kebun. Tanaman sayuran sebagai produsen, dimakan oleh ular sebagai konsumen satu, lalu ular dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen dua, burung pipit dimakan oleh ular sebagai konsumen tiga, ular mati digunakan oleh jamur sebagai penggulan. Berikutnya urutan rantai makanan ekosistem hutan. Pohon maupun tanaman di hutan sebagai produsen, dimakan oleh rusa sebagai konsumen satu, lalu rusa dimakan oleh rubah maupun serigala sebagai konsumen dua, rubah maupun serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen tiga, harimau digunakan oleh jamur sebagai pengguna. Berikutnya urutan rantai makanan ekosistem sumur tanaman air sebagai produsen, dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen satu, lalu ikan
dicerminkan oleh bangunan sebagai konsumen 2, bangunan yang oleh yang sebagai konsumen 3, gua yang dikeluarkan oleh jalan sebagai penggulan. Berikutnya urutan rantai makanan ekosistem laut Lampung sebagai produsen, dimakan oleh udang sebagai konsumen 1, lalu udang dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2, ikan tuna dimakan oleh anjing laut sebagai konsumen 3, anjing laut mati dikeluarkan oleh bakteri sebagai penggulan. Oke, selesai videonya. Assalamualaikum. Guru mau tanya lain. Dari video yang tadi, kenapa sampai tikus makan padi? Kenapa sampai bisa tikus makan padi? Kenapa padi saya makan tikus? Ada yang tahu? Gita? Dalam video rantai makanan tadi, ada rantai makanan pada ekosistem laut, ada juga rantai makanan pada ekosistem sawah, ada juga rantai makanan pada ekosistem kebun. Kenapa? Kenapa sampai bisa padi makan tikus? Terus elang makan ular. Kenapa? Jaisean, Gita bisa? Usi? Karena apa? Tika? Feli? Bisa jawab. Karena apa? Karena hutan ini terjadi agar menggambarkan sebuah rantai makanan. Bisa kasih? Semangat sekali ya. Sebelum kita masuk pada materinya, Ibu Guru kasih kampung. Jadi, pengertian dari rantai makanan. Proses makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dalam suatu dalam ekosistem. suatu ekosistem. Guru minta Mace baca ulang pengertian daripada ekosistem. Pengertian daripada ekosistem. Ekosistem rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Oke, ada beberapa komponen rantai makanan. Yang pertama itu apa? Produsen. Ada apa lagi? Konsumen. Ada apa lagi? Pemurai. Itu adalah komponen-komponen dalam sebuah rantai Makanan. Kita berbicara tentang produsen. Produsen adalah apa? Makhluk hidup yang Bisa membuat makanannya sendiri. ya
makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Mereka menghasilkan makanan dari zat organik dengan bantuan energi matahari dengan cara berfotosintesis. Itu yang dinamakan dengan produsen. Contoh produsen apa? Windy. Produsen. Salah satu contoh. Yang menghasilkan makanan sendiri itu produsen, dia benar. Tapi salah satu contohnya apa? Kebun hijau, padi. Ya, padi itu dia menghasilkan Sayur. makanan sendiri. Dia berfotosintesis. Energinya dia hasilkan adalah dari matahari. Dia menghasilkan makanan sendiri, itu yang dinamakan dengan produsen. Ada apa lagi tadi? Sayur. Selesai konsumen. Selesai produsen apa? Konsumen ini yang dibagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat berapa lagi? 3. Dan bisa juga ada konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 1 salah satu contohnya adalah tikus. Tikus dia makan padi, itu yang dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Karena konsumen ini dia tidak menghasilkan makanannya sendiri. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia makan daripada produsen. Itu yang dinamakan dengan konsumen. Jadi tikus sudah dikategorikan sebagai konsumen tingkat 1. Selesai sudah tikus, apa lagi? Ular. Katak makan apa? Tikus. Katak makan tikus? Ular makan tikus. Masuk pada apa? Konsumen berapa? 2. Tingkat 2. Selesai itu apa makan ular lagi? Elang itu dia makan ular. Elang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai konsumen. Elang itu dikategorikan sebagai karena elang tidak bisa dimakan oleh apa-apa. Elangnya ya mungkin dia tua langsung mati. Dia mati itu dia membusuk. Itu setelah dia membusuk dia tumbuhlah jadinya pengurai. Bisa? Oke. Tolong lanjutkan. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Proses ini mengembalikan nutrisi ke tanah dan kemudian diserap kembali oleh tumbuhan. Dan pengurai diserap kembali oleh tumbuhan. Ya, ini bukan salah satu contoh rantai makanan ini. Ini rantai makanan. Nanti setelah ini selesai materi, ada LKPD yang dibagikan untuk masing-masing kelompok mengerjakan rantai makanan pada masing-masing ekosistem. Jadi kalau misalnya ibu bagi yang ini dapat ekosistem sawah, berarti hanya kerja ekosistem sawah. Begitu pula dengan ekosistem laut, berarti hanya laut yang dikerjakan. Boleh? Cara kerjanya seperti ini yang sudah tersedia ini. Ya, ini contoh rantai makanan di berbagai ekosistem. Berikut adalah beberapa contoh rantai makanan sederhana yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Ini rantai makanan di sawah ini. Ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, ada jamur. Itu rantai makanan pada sawah. Selanjutnya rantai makanan pada laut. Ada alga, ada ikan kecil, ada ikan besar, ada hiu dan bakteri atau pengurai. Ya. Ini salah satu contoh rantai makanan pada kebun ini. Ada sayuran dimakan oleh apa itu? Ulat dimakan oleh ayam. Oke, ketemu materi
Sampai di sini dulu ya. Sekarang guru bagi dalam kelompok untuk mengerjakan setiap rantai makanan pada masing-masing ekosistem. Oke, guru bagi kelompok dulu ya. Mulai dari tanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabar. 2. 2. Masih satu kelompok. Yang satu duduk di kelompok 1, yang kedua duduk di kelompok 2, dan yang tiga duduk di kelompok 1. Oke, untuk lanjutnya. Yang ini ekosistem rantai makanan pada ekosistem sawah. Kelompok 2 rantai makanan pada ekosistem laut. Kelompok 3 rantai makanan pada ekosistem kebun. Lem kertas pada karton. Lem karton manila pada karton itu. Lem karton manila pada karton itu. Sambil kerja, sambil dengar apa yang saya sampaikan. Bisa? Masing-masing mengambil setiap rantai makanan yang sudah disiapkan untuk menempel pada karton manila sesuai dengan ekosistem masing-masing. Jadi misalkan yang ekosistem sawah, lihat di situ ada beberapa rantai makanan yang guru siapkan itu, lalu tempelkan pada karton manila. Sesudah itu diberi nama. Contoh, yang padinya ini dia namanya apa? Produsen atau konsumen. Terus yang ikan besar ini masuk pada konsumen berapa? Konsumen tingkat 1 atau konsumen tingkat 2? Bisa toh? Bisa kasih? Silakan bekerja. Masing-masing memperhatikan setiap rantai makanan yang guru siapkan itu, lalu ambil. Yang di kebun ambil ekosistemnya di kebun punya, yang laut punya ambil di laut, dan yang sawah ambil ke sawah. Lihat di situ setiap rantai makanan yang guru start semua itu. Jadi kita membedakan, oh yang ini masuknya pada ekosistem apa. Ya, lihat di situ. Setiap kelompok itu mendapatkan rantai makanan pada semua ekosistem. Jadi tinggal setiap kelompok mencari yang kelompok ekosistem sawah cari yang sawah, yang laut cari laut, lalu yang kebun cari kebun. Bisa? Bisa kasih? Bisa, Bu. Saya bisa tulis. Dia mau kertas saya sajikan semua. Cari di situ. Masing-masing kelompok kerja kelompok. Ayo. Selesai kerja presentasi.
sesuai dengan dia punya posisi. Masing-masing kelompok. Ini kerja kelompok, kerja kelompok. Kerja kelompok bisa berdiri sambil kerja. Ya. Boleh, yang mau bertanya silakan. Sampai kalau belum mengerti langsung tanya saya supaya ibu kasih penjelasan. Bagaimana? Sorry itu apa? Bagaimana? Ya, yang seinter masuk saya bisa kasih masuk. Cukup yang dapat ekosistem sawah cari yang sawah punya saja, laut punya saja. Pokoknya tadi di situ saja. Sawah punya dimulai dari apa? Produsennya apa? Konsumen tingkat satunya apa? Toh? Kasih jarak ya? Kasih jarak. Apa itu? Saya kasih dengan mana? Kalau rasa panjang berarti gunting. Bentuk rantai makanan yang ini contoh rantai makanan yang pun siapa ini? Saya mau perhatikan contoh rantai makanan ini. Ini kan? Perhatikan sini. Dia berbentuk seperti rantai makanannya. Saya mau perhatikan di slide. Ekosistem sawah. Yang membutuhkan gunting silakan ambil. Kerja tanpa suara ya Sami. Contoh rantai makanannya seperti ini. Contoh rantai makanannya seperti ini anak-anak. Ini salah satu contoh rantai makanan yang Ibu siapkan untuk kalian sebagai masing-masing kelompok memperhatikan setiap rantai makanan yang sudah disiapkan, lalu mengambil setiap rantai makanan pada masing-masing ekosistem dan tempelkan pada karton manila. Mengerti? Oke. Jadi misalkan yang dapat rantai makanan pada ekosistem sawah, lihat di situ. Sawah mulai dari mana sampai kemana itu langsung taruh pada ditempelkan pada karton manila. Kalau kebun ya lihat rantai makanan pada kebun, begitu pula dengan rantai makanan pada ekosistem laut. Oke? Silakan bekerja. Kerja tanpa suara.
Masing-masing kelompok menempelkan setiap rantai makanan pada karton manila dan diberi nama. Misalkan, oh produsen ini ada pada tumbuhan apa, terus masuk pada yang konsumennya itu, konsumen tingkat satunya itu apa-apa, konsumen tingkat duanya apa, begitu sampai seterusnya, sampai ke pengurai. Bisa? Kalau sudah selesai, bisa presentasi. Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Semua kelompok sudah selesai kerja? Sudah, Bu. Kesempatan diberikan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, guru minta kesediaan kelompok 2 atau kelompok serigala untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok serigala dipersilakan. Semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami kelompok serigala untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih atas kesempatan untuk kami kelompok serigala untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Topik kelompok kami dengan topik rantai makanan pada ekosistem kebun. Rantai makanan pada ekosistem kebun diawali dari padi. Padi dikategorikan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri. Padi dimakan oleh dilarang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dikatakan konsumen tingkat 1. Dilarang dimakan oleh tikus dijadikan sebagai konsumen tingkat 2. Tikus dimakan oleh ular dikategorikan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang dikatakan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati dan dijadikan pengurangan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Itu adalah hasil kerja dari kelompok serigala dengan topik materi yaitu rantai makanan pada ekosistem kebun. Dan dalam rantai makanan ekosistem kebun itu ada padi, ada belalang, ada tikus, ada ular, ada juga elang. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa padi itu dikategorikan sebagai produsen karena dia menghasilkan makanan sendiri, sedangkan tikus, belalang, elang, itu ular itu merupakan konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk kelompok serigala atas kerjasamanya dan kesempatan siang ini juga. Ibu persilakan kelompok berapa itu? Kelompok apa itu? Kelompok hiu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok hiu. Kelompok hiu, semangat? Mas tetap semangat? Masih luar biasa ya? Silakan kelompok hiu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kelompok hiu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul rantai makanan pada ekosistem laut. Rantai makanan pada ekosistem laut diawali dari
fitoplankton. Fitoplankton kategorikan sebagai produsen atau makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Oke. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen satu atau bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen ikan dua. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang sebagai konsumen ikan tingkat tiga. Lalu ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tingkat 4. Lalu ikan besar mati menjadi bakteri. Ya, menjadi bakteri atau timur. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok hiu yang kelompok yang terakhir adalah kelompok mawar. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya juga. Silakan kelompok mawar. Silakan kelompok mawar. Atas kesempatan bagi kami kelompok mawar mengirimkan Terima kasih Bu Guru atas hasil dari kami pada topik sistem sawah mulai dari padi. Hari ini dimakan oleh belalang karena padi sebagai produsen karena bisa membuat makanan sendiri. Lalu padi dimakan oleh belalang karena belalang adalah konsumen tingkat 1. Dan belalang dimakan tikus karena tikus menempati tingkat 2. Begitu pula dengan ular. Ular dimakan tikus karena tikus masuk kepada tingkat 3. Begitu pula dengan elang yang mati lalu menjadi komoran. Oke, berikan tepuk tangan. Itu adalah hasil kerja dari kelompok mawar dengan topik materinya adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke? Semua kembali ke tempat masing-masing untuk sama-sama ada dalam pembagian soal evaluasi. Soal evaluasi dikerjakan. Oke. Ini adalah soal evaluasi yang dulu sudah sajikan dalam bentuk pilihan ganda. Hanya ada 5 nomor yang kalian kerjakan. Tujuannya adalah untuk mengukur kembali tingkat pemahaman Anda sudah sampai di mana. Silakan kerja. Baca dengan teliti, yakin bahwa jawaban itu benar, baru beri tanda silang.
Bluetooth disconnected. Bluetooth connected.
Kerja dengan tangan tanpa suara. Selesai? Siapa yang belum? Kerja dalam kita masih ada waktu. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi selesai? Sama selesai belum? Sama sudah? Sudah selesai langsung dikumpulkan. Tulis nama. Satu-satu dan berantakan macam ini. Dari besi. Satu-satu. 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 Oke, masing-masing duduk di tempat dulu. Masing-masing duduk di tempat. Kamu selesai? Duduk. Lena, saya dulu mau begitu. Bindi, duduk Lena. Sopan sedikit. Oke, kalau pembelajaran hari ini cukup akan sampai di sini. Sebelum kalian masuk dalam doa, Ibu bertanya saja dari materi Ibu Guru kasih siapa yang belum mengerti dan siapa yang sudah mengerti. Semua mengerti? Ibu tanya lagi. Pengertian dari rantai makanan masih ada yang ingat? Pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah proses aliran
makanan yang tidak berpindah Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu merupakan pengertian daripada rantai makanan. Contoh rantai makanan di berbagai ekosistem yang pertama itu apa? Contoh rantai makanan di berbagai ekosistem. Jadi itu adalah contoh rantai makanan pada berbagai ekosistem. Oke, sebelum kamu mengakhiri kamu pembelajaran hari ini, kamu ice breaking dulu, bisa toh? Bisa itu. Semua bangkit berdiri. Kamu goyang sedikit, dilakukan. Rasa capek. Pakai semua juga. Oke, kamu lanjut. Ulang ya. kita bahwa ketemu dalam doa untuk menutup kembali pembelajaran kita.
Oke, ketemu pembelajaran cukup sampai di sini. Selamat siang dan kalwedo.